Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan sedikit menjelaskan tentang materi 9.5 tentang pohon berakar. Oke, pemateri pertama saya sendiri Nurila Aisyah Pratiwi dengan NPM 181003651. Yang kedua Deni Kumahardani 181003627. Yang ketiga Husnul Khatimah 181003639. Menjelaskan tentang 9.5 pohon berakar. Pada kebanyakan aplikasi pohon, simpul tertentu diberlakukan sebagai akar. Sekali sebuah simpul ditetapkan sebagai akar, maka simpul-simpul lainnya dapat dicapai dari akar dengan memberi arah pada sisi yang mengikutinya. Definisi 9.2. Pohon yang sebuah simpulnya diberlakukan sebagai akar dan di sisi-sisinya diberi arah menjauh dari akar dinamakan pohon berakar. Jadi syarat pohon berakar itu kita harus memilih salah satu buah akar dari salah satu buah simpul sebagai akar dan sisi-sisinya itu diberi arah atau panah. Jatuhnya ia nanti adalah graf berarah. Namun dari graf berarah harus memenuhi kriteria. Jika sudah memenuhi, kita dapat mengatakan sebagai pohon berakar. Oke, akar mempunyai derajat masuk sama dengan 0 dan simpul-simpul lainnya berderajat masuk sama dengan 1. Simpul yang mempunyai derajat keluar tidak sama dengan 0 dengan simpul dalam atau disebut simpul dalam atau simpul cabang. Setiap simpul di pohon dapat dicapai dari akar dengan sebuah lintasan tunggal. Gambar 9.9 yang bagian A adalah contoh pohon berakar dengan A adalah simpul akarnya. Sebagai konvensi, arah sisi di dalam pohon tidak perlu digambar karena setiap simpul di pohon harus dicapai dari akar, maka lintasan di dalam pohon berakar selalu dari atas ke bawah. Kita bisa melihat dari salah satu keunggulan akar adalah dapat ke arah mana saja. Ia bisa menjangkau siku yang lain dengan lintasan yang tunggal. Oke, pada gambar yang bagian A ini adalah akarnya A. Simpul A ini dapat ke arah mana saja dengan sebuah lintasan satu arah atau satu jalan saja, seperti A ke B. Untuk arah A ke B, ia hanya bisa melewati satu jalan saja. Sebagai akar atau simpul A yang sisi-sisinya berarah, kita dapat mengetahui derajat setiap simpul, derajat masuk dan derajat keluarnya. Mengapa derajat keluarnya itu selalu ada? Karena adanya setiap hubungan simpul-simpul yang lain, tetapi ia tidak memiliki derajat masuk atau derajat masuknya 0. Seperti pada A ke C. Untuk penggambaran pohon berakar akan selalu ada arahnya, seperti A ke B, kemudian B ke E, kemudian dari E ke H. Namun untuk penggambaran panahnya bisa tidak digambarkan, seperti pada gambar B. Sembarang pohon tak berakar dapat diubah menjadi pohon berakar dengan memilih sebuah simpul sebagai akar. Pemilihan simpul yang berbeda menjadi akar menghasilkan pohon berakar yang berbeda pula. Pada gambar 9.10 memperlihatkan dua pohon akar yang berbeda dari pengubahan sebuah pohon tak berakar. Pohon berakar pertama memilih B sebagai akar, sedangkan pohon yang kedua memilih E sebagai akar. Oke, pada gambar yang pertama B sebagai akar. Kenapa B? Karena simpul B adalah suatu simpul yang berhubungan dengan semua simpul. B berhubungan dengan A, C, dan D. Ternyata ada cabang lagi, yaitu dari D ke E, ke G, dan ke H. E ke F, tetapi F tidak ada cabang lagi. Oke. Kemudian yang E sebagai akar. Dari E sebagai akar, maka dari E sebagai akar, kemudian ada D dan F. Lalu ke arah bawah D,
ke G, H, dan B. Ternyata ada cabang lagi dari B ke A dan C. Dengan simpul B yang kita pilih sebagai akar akan berbeda jika E yang kita pilih sebagai akar. 9.6 Terminologi pada pohon berakar. Keseluruhan sisa bab ini akan menggunakan istilah pohon berakar untuk membedakan dengan pohon tidak berakar sebagaimana yang telah disinggung pada bab 9.1. Sebagaimana pada graf, kita akan sering menggunakan terminologi yang berhubungan dengan pohon. Di bawah ini didaftarkan beberapa terminologi yang penting dalam terminologi yang penting pada pohon berakar. Untuk ilustrasi, pohon pada gambar 9.12 dipakai sebagai contoh untuk menjelaskan terminologi yang dimaksudkan. Simpul-simpul pada pohon diberi label untuk mengacu simpul mana yang dimaksudkan. Kebanyakan terminologi pohon yang ditulis di bawah ini diadopsi dari terminologi botani dan silsilah keluarga. Oke, yang pertama anak atau children dan orang tua parents. Misalkan XX adalah sebuah simpul di dalam pohon berakar. Simpul Y dikatakan anak simpul X. Jika ada sisi dari simpul X ke Y, di dalam hal demikian X disebut orang tua. Pada gambar 9.11, B, C, dan D adalah anak-anak simpul A dan A adalah orang tua dari anak-anak itu. E dan F adalah anak-anak simpul B dan B orang tua dari E dan F. G adalah anak simpul D dan D orang tua G. Simpul H, I, J, L, dan M tidak mempunyai anak. Oke. Seperti pada gambar berikut, A adalah sebagai orang tua. Kemudian B, C, D adalah sebagai anak. Dari B, C, D anak dari A. A adalah orang tua dari B, C, dan D. Kemudian E adalah sebagai orang tua. Dan H, I, dan J adalah sebagai anak dari E. Oke. Kesimpulannya, jika dua buah siku dihubungkan dengan satu sisi, simpul yang atas adalah orang tua. Dan simpul yang bawah adalah sebagai anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang petang. Selamat petang teman-teman. Bagaimana kabar kalian? Yang saya harapkan kalian tetap sehat-sehat saja. Tetap di rumah ya, stay di rumah, jangan kemana-mana. Itu pesan dari saya. Yap, sebelum melangkah lebih jauh, saya akan di sini akan memperkenalkan diri saya sendiri. Sudah tertulis bahasanya nama saya Denny Kumardani, nama yang cukup unik ya teman-teman. Yang pasti saya bangga dengan nama ini gitu. Dengan nomor NPM-nya ada itulah. Gitu. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi informasi. Kalau menerangkan seakan-akan saya sudah terang gitu loh sama teman-teman. Saya dan teman-teman sama-sama masih meraba-raba tentang materi ini ya teman-teman gitu. Langsung saja teman-teman. Langsung saja pada pokok pembahasan kita kali ini. Ya, pada pokok pembahasan kita yang pertama adalah kita akan belajar tentang lintasan. Tadi sudah disebutkan oleh sahabat saya, sahabat Ajeng. Kita akan ini bagian saya tentang lintasan, atau bisa dibilang dalam bahasa PET gitu teman-teman. Di situ bahasanya disimpulkan adalah lintasan dari simpul V1 ke simpul VK adalah berurutan simpul V1, V2 dan seterusnya sampai VK teman-teman. Ya gitu. Kalau masalah definisi langsung saja kalau masalah definisi nanti setiap pemikiran, setiap otak mempunyai definisi masing-masing ya teman-teman. Jadi di sini saya akan sedikit memberikan contoh, teman-teman definisikan sendiri gitu. Yang penting teman-teman kan tahu apa yang dimaksud itu. Nanti soal definisi setiap orang berhak mendefinisikan, dan saya rasa tidak ada yang bisa menyalahkan gitu. Langsung saja pada gambar 9.11 ini teman-teman. Lintasan dari A ke J. Jadi A
yang paling atas teman-teman sampai J yang paling bawah, sebelah kiri paling bawah teman-teman adalah A, B, dan J. A, B, E, dan J. Jadi lintasan adalah dari A sampai J itu melewati mana saja teman-teman. Itu adalah bagian dari lintasannya gitu. Jadi A, B, E, dan J teman-teman. Ya kan? A melewati B, berarti melewati A, melewati B, melewati E, dan melewati J gitu. Bukan F. F tidak termasuk karena tidak melewati F. Kalau habis B ke F, maka di situ tidak sampai ke J teman-teman gitu. Kalau dari lintasan A ke J gitu, maka bisa definisikan panjang lintasan adalah jumlah sisi yang dilalui dalam suatu lintasan, yaitu K-1. Panjang lintasan dari A ke J adalah 3. Kok bisa 3 mas gitu? Ya rumusnya kita pakai K-1 teman-teman. K adalah panjang lintasannya teman-teman gitu. K adalah jumlahnya tadi 4 tadi. A, B, E, J kan 4 totalnya teman-teman. Di -1 adalah 3 gitu. Saya rasa untuk lintasan teman-teman sudah paham lah gitu. Misalnya lintasan dari A ke F berapa mas? Misalnya ini A, B, dan F ada 3. Jadi panjang lintasannya adalah 2. 3 min 1 adalah 2 teman-teman gitu. Kalau masalah panjang lintasan itu teman-teman. Beda ya antara lintasan dan panjang lintasan teman-teman. Nah, terus kepada keturunan dan leluhur dan saudara kandungnya teman-teman. Nah, sama seperti dalam keluarga teman-teman gitu. Langsung pada kehidupan sehari-hari ada itu. Ada keturunan siapa, ada leluhur dan saudara kandung teman-teman. Kita bahas satu persatu ya teman-teman, biar lebih ke presisi jawabannya teman-teman gitu. Keturunan, kita mulai dari keturunan dan leluhur teman-teman. Teman-teman pasti tahulah definisi dari keturunan dan leluhur gitu. Kita jabarkan lagi teman-teman. Jika terdapat lintasan dari X ke simpul Y di dalam pohon, maka X adalah leluhur dari simpul Y dan Y adalah keturunan simpul X gitu teman-teman. Kalau teman-teman masih ngambang dan X dan Y, kita perhatikan gambar lagi teman-teman. Kita permudah dengan gambar ini teman-teman. Gambar 9.11 lagi teman-teman. B adalah leluhur dari H. B adalah leluhur dari H. Benar teman-teman. B ini seperti mbahnya dari H teman-teman. Gitu. Kalau dalam keluarga loh teman-teman gitu. Dan demikian H adalah keturunan dari B teman-teman gitu. H itu adalah cucu dari B. Jadi keturunannya teman-teman dari di bawahnya. Gitu. Jadi keturunan dari B itu kalau keturunan ya, keturunan dari B. Keturunan dari B itu adalah E, F itu dan bawah-bawahnya itu teman-teman gitu. Kalau B posisinya adalah leluhur dari H, I, J, E itu teman-teman, F gitu teman-teman, itu leluhurnya. Jadi tingkatan yang di atasnya adalah leluhur. Kalau tingkatan di bawahnya adalah keturunan teman-teman gitu. Jadi leluhur yang paling tua siapa mas? A itu adalah yang paling tinggi gitu teman-teman gitu. Kalau masalah leluhur saya rasa teman-teman dan keturunan itu teman-teman sudah paham lah. Dalam kehidupan sehari, dalam keluarga itu ada gitu. Saudara kandung sama teman-teman. Saudara kandung simpul yang beranggota sama adalah saudara kandung gitu. Langsung pada gambar aja teman-teman. Misalnya nih F adalah saudara kandung E dan G bukan saudara kandung E. F kita cari teman-teman. F adalah saudara kandung E. Ya teman-teman. Gitu adalah sejajar ya. Maka saudara kandung teman-teman. F dan E adalah saudara kandung. Kalau E dan G bukan saudara kandung, beda orang tua teman-teman. Orang tua adalah B dan D gitu teman-teman. Kita pemisalan, kita analogikannya teman-teman gitu. Ya kalau masalah saudara kandung teman-teman sudah paham lah. Sangat-sangat mudah lah teman-teman dimengerti ya. Ini yang agak rumit teman-teman. Upah pohon ya, subtree bisa dibilang gitu teman-teman. Misalnya E adalah simpul dalam modul T. Yang dimaksud upah pohon dengan X sebagai akarnya adalah T aksen sama dengan E aksen, E aksen. Demikian E aksen mengandung E, X dan saya rasa teman-teman masih ngambang kalau saya baca ini teman-teman. Contoh, langsung pada contohnya aja teman-teman. Gini, sebagai contohnya gini teman-teman. Sebagai contoh, T aksen sama dengan E aksen, E aksen adalah
upah pohon daripada gambar 9.12 dengan saya maaf teman-teman, saya tidak bisa membedakan antara F dan V, makanya saya kesulitan kalau pakai ini teman-teman. V ya teman-teman, V aksennya adalah B, E, F, H, I, dan J yang sudah saya bundari itu teman-teman. Nah itu E aksennya adalah B, E, F, dari daerah-daerah yang terpenuhi di dalam suatu lingkaran itu teman-teman. Dan E aksennya adalah B, E, B, F gitu teman-teman. Jadi yang anaknya tadi teman-teman B, E, dan B, F. Sedangkan yang bawahnya teman-teman ya, sedangkan E, H, E teman-teman kan punya anak 3 teman-teman. Nah B itu kan punya anak E dan F, jadi B, E, dan B, F. Sedangkan E itu punya anak 3 teman-teman, jadi EH, EI, dan EJ teman-teman gitu. Dan B adalah simbol akarnya teman-teman. Jadi kalau saya analogikan sebagai orang tuanya gitu loh teman-teman, terdapat banyak upah pohon dalam pohon T gitu. Dengan pengertian di atas, jika X adalah simpul, maka akar-akar setiap upah pohon dari X disebut anak, dan X adalah orang tua setiap akar upah pohonnya teman-teman gitu. Paham kan teman-teman mau yang maksud? Jadi kita jangan terperangkap dalam definisi ini teman-teman. Kita harus bisa menciptakan definisi baru yang mudah dimengerti oleh pemikiran kita dan teman-teman gitu. Ya, kita masuk ke derajat teman-teman. Derajat, ada perbedaan definisi derajat pada pohon berakar dengan definisi derajat pada graf teman-teman gitu. Derajat, sebuah simpul pada pohon berakar adalah jumlah upah pohon atau jumlah anak teman-teman pada simpul tersebut. Pada gambar 9.11 derajat A adalah 3 lah. A derajat A punya anak 3 teman-teman. Kalau yang sejajar teman-teman, jadi anak langsung teman-teman adalah B, C, dan D teman-teman, anaknya itu. Dan B punya anak 2, E dan F. Sekarang pertanyaannya teman-teman, G punya anak berapa? Iya benar teman-teman, G adalah punya anak 1. Kenapa enggak I dan M dimasukkan? Itu bukan anaknya, itu adalah keturunannya teman-teman. Keturunan bisa dibilang cucu kalau dalam keluarga teman-teman gitu. Derajat maksimum dari sebuah simpul merupakan derajat pohon itu sendiri. Pohon pada gambar di atas berderajat 3, jadi jumlah paling banyak anaknya adalah 3. Karena derajat tertinggi dalam suatu pohon simpulnya adalah 3. Jadi dari suatu simpul di sini derajatnya adalah 3 paling banyak, yaitu dimiliki oleh H, I, dan J. Atau E, derajatnya E paling banyak, yaitu anggotanya adalah I dan H, I, J teman-teman gitu. Nah ini adalah daun dan simpul dalam teman-teman. Daun atau leaf, simpul yang berderajat 0 atau tidak mempunyai anak disebut daun teman-teman. Itu kalau daun tidak mempunyai anak. Simpul H, I, J, F, dan C dan M adalah daun. Jadi di sini H, I lah. Apa yang terakhir teman-teman, bawa sendiri H, I, J, dan I, dan M teman-teman. Itu adalah simpul teman-teman, adalah daun. Jadi yang terakhir yang paling bawah disebut adalah daun. Itu. Kalau simpul dalam, simpul yang mempunyai anak disebut simpul dalam. D, E, G, dan K adalah simpul dalam teman-teman. D kan ada teman-teman, D itu punya anak G, E punya anak 3 itu, G punya anak K, dan K punya anak lagi. Ya, itu disebut simpul dalam. Kalau daun tidak punya anak, H, I, J, C, I, M itu tidak punya anak, disebut daun. Sedangkan simpul dalam yang punya anak teman-teman itu. Nah, saya rasa untuk penjelasan saya, untuk informasi yang saya berikan kepada teman-teman, saya rasa sudah jelas ya teman-teman. Saya rasa tidak ada pertanyaan dari hal-hal yang saya informasikan teman-teman gitu. Untuk waktu yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Untuk dosen pengampu, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan saya untuk sedikit memberi informasi, kepada teman-teman gitu. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Kusumatima, NPM 181003639. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan kelanjutan dari pemateri kedua tentang terminologi pada pohon berakar. Untuk yang terminologi pada pohon berakar, selanjutnya ada yang namanya aras atau tingkat. Akar mempunyai aras sama dengan 0, sedangkan aras simpul lainnya 1 ditambah dengan panjang lintasan dari akar ke simpul. Misalnya di sini pada aras atau level ke 0 itu ada simpul A. Kemudian pada level atau tingkat ke 1 itu ada simpul B, simpul C, dan simpul D. Sampai dengan aras atau level atau tingkat keempat itu ada simpul L dan simpul M. Untuk terminologi pada pohon berakar yang terakhir ada yang namanya tinggi atau kedalaman. Aras maksimum dari suatu pohon disebut tinggi atau kedalaman pohon. Atau dapat juga dikatakan tinggi pohon adalah panjang maksimum lintasan dari akar ke daun. Misalnya pada gambar berikut, di sini kan untuk akarnya pada simpul A, ya. Pada simpul A ini namanya akar. Kemudian dia punya yang namanya daun sampai pada daun yang terakhir, yaitu pada simpul L dan simpul M yang berada pada level keempat. Jadi untuk tinggi pohonnya itu tingginya 4. Selanjutnya, pohon berakar terurut. Pohon berakar yang urutan anak-anaknya penting disebut dengan pohon terurut atau ordered tree. Pada pohon urutan anak-anaknya, dari simpul dapat dispesifikasikan dari kiri ke kanan. Jadi untuk menyebutkan anak-anaknya itu dimulai dari kiri ke kanan, ya. Sebagai contoh, 2 pohon pada gambar di bawah ini adalah pohon berakar yang sama. Tetapi sebagai pohon terurut keduanya berbeda. Nah, perbedaannya di mana? Mari kita pelajari. Misalnya urutan anak-anak dari simpul 1 pada gambar 9.14 yang A. Yang ini ya. Yang A, di sini untuk urutan anaknya, di sini kan orang tuanya pada simpul nomor 1. Kemudian urutan anaknya kita menuliskan dari kiri ke kanan. Berarti urutan anaknya dari anak dari simpul 1 ada simpul 2, simpul 3, dan simpul 4. Sedangkan pada gambar yang B sini untuk orang tuanya kan yang simpul 1. Sedangkan untuk urutan anaknya bukan 2, 3, 4 seperti pada gambar yang A ya, tapi urutannya kita mulai dari arah kiri. Penyebutannya yaitu anaknya ada pada simpul 3, simpul 4, dan simpul 2. Misalnya kalau dari kiri itu angka 4 dulu, baru 3, baru 2, ya tetap penyebutannya ya 4, 3, dan 2. Perbedaan ini menjadi penting bila kita mempresentasikan pohon di dalam komputer, karena penelusuran 2 buah pohon terurut yang berbeda akan menghasilkan urutan simpul yang berbeda pula. Jika pohon berakar turut pada simpul X mempunyai P buah upah pohon, kita akan mengajunya sebagai upah pohon pertama, upah pohon kedua,
dan atau sampai dengan upah pohon ke B. Sistem yang universal dalam pengalamatan simpul-simpul pada pohon tersebut adalah dengan memberi nomor setiap simpulnya seperti penomoran bab beserta upah babnya di dalam sebuah buku. Misalnya di sini ada orang tua di simpul 0. Simpul 0 mempunyai anak yaitu simpul 1, simpul 2, dan simpul 3. Kemudian simpul pertama ini dia juga sebagai orang tua dari 1.1 dan 1.2. Jadi untuk pemberian nomornya itu seperti pada subbab ya, 1.1, 1.2. Sedangkan kalau pada orang tua yang nomor 2 pada simpul 2, untuk anaknya penomorannya 2.1, 2.2, 2.3 dan seterusnya. Nah, semua penomoran dimulai dengan aturan dari kiri ke kanan. Jadi semuanya untuk penomoran itu dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri. Baik, itu saja yang bisa kami jelaskan dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman. Dan apabila ada pertanyaan bisa disampaikan pada sesi pertanyaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.